Sudah terlihat? Sudah, Mbak Win. Baik, saya mulai ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Luciana dan selamat malam rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Cloud Computing of E-commerce. Di sini ada saya, Widya Asmara, dan rekan-rekan saya. Yang pertama Mas Afrialdi, Mas Ardian, Mas Doni, dan Mbak Hartati. Tugas ini kami ambil dari jurnal Cloud Computing of E-commerce yang dipublish tahun 2018 by Canadian Center of Science and Education. Poin-poin yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada introduction, yang kedua what is e-commerce, yang ketiga what is cloud computing, yang keempat why is cloud computing in e-commerce, yang kelima how is cloud computing work in e-commerce, dan yang keenam ada conclusion. Introduction cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing atau komputasi awan belakangan ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk e-learning, e-health, dan khususnya e-commerce. Layanan ini menawarkan fitur online dengan efisiensi yang tinggi, biaya minimal, yang memberikan nilai ekonomis tinggi, dan juga tidak membutuhkan tempat khusus. Jadi, layanan ini tidak diragukan lagi dalam revolusi di dunia internet serta dunia bisnis. Lalu introduction of e-commerce atau perdagangan digital. Di masa lalu, untuk menjual produk, kita membutuhkan ruangan secara fisik yang menambahkan biaya berbeda. Kemudian, e-commerce muncul dan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menjual produk secara online tanpa memerlukan tempat fisik seperti sebelumnya. Juga tidak perlu bertemu satu sama lainnya yang mana lebih memakan waktu dan tenaga. Saat ini e-commerce hadir terutama untuk UKM yang berinovasi membawa mereka dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam menyediakan produk dan jasa yang mereka miliki meskipun infrastruktur yang mereka punya itu terbatas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Hartati. Oke, terima kasih Mbak Widya. Jadi seperti menyambung dari yang dipresentasikan oleh Mbak Widya, jadi e-commerce ini sebenarnya sudah dimulai di sekitar akhir tahun 70-an. Nah, definisi umum dari e-commerce itu adalah electronic commerce atau perdagangan yang mencakup beberapa bentuk bisnis, transaksi, atau informasi. Jadi bisa ketiganya juga dengan menggunakan ICT. Istilah ICT adalah Information and Communication Technology. Nah, arti dari e-commerce sendiri umumnya bagi orang-orang common gitu ya, awam adalah proses pembelian, penjualan produk jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik, yaitu dengan melibatkan transfer dana elektronik juga, terus sistem manajemennya inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatisnya memanfaatkan jaringan internet komputer, itu yang terutama, memanfaatkan jaringan internet komputer. Nah, dari jurnal itu sendiri, si penulis jurnal mencantumkan istilah e-commerce dari beberapa ahli, yaitu dari Raymond di tahun 2021. Dia sudah mendefinisikan e-commerce itu as the function informasi are exchange and commercial transaction support that operate the telecommunication networks linking business partners. Dan kemudian sama Turban di tahun 2002, dia mendefinisikan e-commerce sebagai an emerging concept yang mendescribe the process of buying, selling, exchanging service and information via computer network. Jadi kebayang sebenarnya dari tahun 70-an, 2021, 2002, even sampai sekarang ya sudah banyak ahli-ahli
teknologi yang sudah mendefinisikan e-commerce itu, tapi ujung-ujungnya sebenarnya artinya sama gitu, yaitu menggabungkan transaksi pembelian, penjualan produk jasa itu secara elektronik. Next, Mbak Wit. Nah, keuntungan dari e-commerce itu sendiri, karena semua tokonya itu bukan toko fisik, semuanya berbasis di internet gitu ya. Itu lower cost, harganya lebih rendah. Kenapa harga lebih rendah? Karena sebenarnya pasti dia tidak dikenakan pajak, dia tidak dikenakan maintenance toko. Dan yang kedua, harga barangnya kompetitif dibandingkan dengan toko retail. Ini maaf, harusnya toko retail, mungkin salah saya mistypo. Saya udah jelaskan kenapa dibandingkan toko retail, ya karena saat ini perdagangan di e-commerce itu belum di-involve dengan pajak dan mungkin biaya-biaya lainnya kalau kita berdagang dengan toko retail. Terus yang ketiga, konsumen dapat melakukan perbandingan harga dan mutu barang ke beberapa retail sekaligus. Jadi kalau kita lihat karena toko itu sudah di tangan kita ya, di aplikasi komputer, di aplikasi mobile kita bisa gitu mengunjungi satu toko ke toko lain dan kita dapat melakukan perbandingan gitu. Oh, toko A harganya sekian, toko B harganya sekian, dengan masing-masing toko itu menjamin mutu pada produk yang sama gitu. Dan yang keempat, konsumen nggak perlu ke toko retail, jadi dia hanya bertransaksi di website atau di mobile untuk bertransaksi, namun hanya melalui aplikasi yang dapat diakses mobile atau website. Boleh selanjutnya, Mbak Wit. Nah, adapun jenis-jenis tipe e-commerce ini, sebenarnya secara garis besarnya itu ada 4, tapi di jurnal ini dideskripsikan ada 4. Tapi belakangan kalau yang saya baca di luar jurnal ini sudah ada juga governance to business atau governance to customer. Nah, mungkin karena kita ingin mereview jurnal ini, kita menampilkannya hanya 4, yaitu istilahnya B2B. B2B itu adalah bisnis ke bisnis. Jadi ini adalah satu perusahaan yang mungkin dia memproses bahan baku dan dia menjual bahan baku itu ke perusahaan lain, di mana perusahaan itu menghasilkan satu ending product. Nah, ini konsep bisnis itu yang konsepnya bisnis, di mana artinya adalah transaksinya berupa objek bisnis ke satu objek bisnis yang lain. Yang kedua adalah bisnis to customer. Jadi transaksi bisnis jasa produk kepada individu dari perusahaan, namun bisnis dijalankan dengan platform online. Sebenarnya kalau kita lihat contohnya, mungkin di jurnalnya karena jurnal internasional tidak di-mention contohnya, tapi kalau di Indonesia kita bisa lihat dari Bibli, Lazada, dan JDID. Terus yang ketiga adalah customer to customer, yaitu konsumen individu, dia menghasilkan satu produk, terus dia memasang tokonya itu di satu e-commerce, dan nanti kita sebagai konsumen akhir bisa membeli itu sendiri. Jadi sebenarnya transaksinya dari konsumen ke konsumen. Itu kejadian pada kalau di Indonesia, itu kalau misalnya pada Tokopedia. Nah, yang terakhir adalah customer to business. Jadi customer to business itu satu konsumen, dia menyediakan satu produk atau layanan ke satu perusahaan, dan itu modal kebalikannya dari bisnis ke customer, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumen, untuk konsumsi konsumen. Jadi sebenarnya kayak seperti Tokopedia, itu sebenarnya bisa diartikan dari customer to customer atau business to customer, bisa di-mix gitu. Belakangan udah trendingnya seperti itu. Cuman kalau waktu di jurnal kami, Ibu, mereka tidak mencontohkan contohnya, jadi hanya menjelaskan definisinya saja. Next ya, Mbak Wit. Nah, aplikasi tadi kan kita udah ngomong konsep dari e-commerce itu. Nah, sekarang application-nya. Aplikasinya sebenarnya tergantung ke perusahaan, apakah dia mau meng-advertising elektronik, atau electronic customer support service, atau electronic marketing, electronic payment, atau electronic order. Itu tergantung dari strategik perusahaan tersebut atau konsumen atau orang yang mau menjual barang atau jasa tersebut. Namun bisa saja kelima hal ini bisa dikombinasikan ke dalam satu bisnis, di mana dia bisa menampilkan electronic advertising, yaitu bagaimana produk itu diiklankan, di display pada e-commerce. Dan kemudian kalau electronic customer support service itu misalnya kalau kita lihat, kalau kita bertransaksi di e-commerce, kita juga bisa
komplain atau menanyakan informasi barang itu melalui chatbot atau melalui WA. Jadi online help kalau istilahnya, frequently ask the question. And then electronic marketing itu bisa aja electronic marketing dia mengallow customernya itu untuk langsung menelepon sales office-nya, itu juga bisa terjadi, dan kemudian share informasi dengan competitors, customer untuk dan supplier. Dan kemudian itu electronic payment, karena sifatnya udah e-commerce, udah mobile, udah pasti tidak ada uang fisik di situ, pasti semuanya dilakukan by transfer. By transfer bisa menggunakan kartu kredit, debit atau e-wallet. Jadi semua yang berbau yang berhubungan dengan digital money. And then electronic order and delivery service. Jadi pada saat di e-commerce itu sendiri pun pasti kita udah, perusahaan itu sendiri akan bekerja sama dengan satu perusahaan pengiriman. Jadi barang yang sudah diorder, barang yang sudah dibeli atau dijual itu akan diserahkan ke satu perusahaan delivery, dan perusahaan delivery itu akan mengirimkan fisik barang itu ke konsumen akhir. Selanjutnya ini merupakan pengertian dari e-commerce itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita udah langsung ke topik cloud computing-nya. Ini akan dibawakan oleh Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Terima kasih Mbak Artati. Selamat malam Bu. Sedikit menjelaskan mengenai cloud computing untuk service model. Jadi bicara cloud service model itu sebetulnya ada 3 model layanan cloud yang untuk bisa kita bandingkan. Yang pertama itu perangkat lunaknya sebagai layanan, itu kita singkat menjadi SaaS, SaaS. Terus yang kedua adalah platform sebagai layanan, itu PaaS atau PaaS, dan infrastruktur sebagai layanan IaaS. Untuk menjelaskan satu persatu ini, yang pertama adalah mengenai SaaS atau Software as a Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud dan memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Contohnya banyak sekali Bu. Untuk layanan SaaS ini, contohnya seperti Google G Suite, terus ada Dropbox atau Salesforce, ada Cisco, ada SAP, dan contoh lain adalah Office 365. Berikutnya adalah untuk yang PaaS. PaaS ini atau Platform as a Service ini adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Artian memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun untuk digunakan membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Untuk sendiri biasanya kita menggunakan model SaaS ini untuk semua server penyimpanan dan jaringan dikelola oleh perusahaan penyedia pihak ketiga, seperti Amazon Web Service, itu termasuk dalam PaaS, terus Windows Azure juga termasuk, Google Apps juga, Google App Engine, Apache, dan OpenShift. Berikutnya adalah untuk yang service model yang ketiga itu adalah IaaS. IaaS ini singkatan dari Infrastructure as a Service. Adalah jenis model layanan cloud yang sebetulnya pada dasarnya merupakan server fisik. Jadi lebih kepada virtual server ya, Bu, yang seperti itu. Para penyedia layanan IaaS ini menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center itu sendiri. IaaS merupakan layanan yang di mana kita bisa menggunakan server tanpa perlu membeli komputer atau perangkat secara fisik, dan tanpa harus melakukan pemeliharaan rutin serta melakukan konfigurasi perangkat. Contoh penyedia jasa untuk IaaS ini misalnya seperti DigitalOcean, ya, Rackspace, Amazon juga termasuk, Amazon Service, AWS, Cisco juga termasuk, dan beberapa merek-merek server itu sudah mulai juga menggunakan menyediakan layanan ini. Contohnya seperti HP juga sudah mulai menjalankan layanan ini. Kira-kira seperti itu Bu, terkait model dari cloud services itu sendiri.
Berikutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Doni. Silakan Mas Doni. Oke, terima kasih Mas Aldi. Oke Bu, saya lanjutkan. Ini sebetulnya masih menyambung dari yang diterangkan oleh Mas Aldi. Ini saya akan menerangkan sedikit mengenai cara kerja cloud computing. Sebetulnya secara garis besar itu cloud computing itu merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi yang intinya melalui jaringan internet. Yang mana pengolahan tersebut dapat dijalankan menggunakan suatu program yang diakses melalui perangkat komputer, PC, laptop, atau smartphone dengan menggunakan pusat data dan aplikasi para penggunanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, ini sebetulnya computing itu memang hanya untuk saat ini memang hanya ada 3 Bu, PIAS, PAS, dan SAS, yang mana istilahnya sudah dijelaskan oleh Mas Aldi kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk cara kerja cloud computing sendiri sebetulnya dapat dijelaskan, lanjut Mbak Widya. Ya, ini seperti yang digambar Bu, yang terlihat sebetulnya cloud computing semua sudah dipersiapkan di bahasanya di cloud awan lah. Jadi istilah user itu hanya murni benar-benar pengguna murni. Jadi teknologi cloud computing tidak memerlukan instalasi untuk menggunakan suatu aplikasi. Yang terjadi pada aplikasi ada di dalam server di mana aplikasi itu disimpan. Pengguna hanya perlu mempunyai koneksi internet dalam mengakses aplikasi tersebut. Sebetulnya kalau mau dibahas lagi mengenai cara kerja cloud computing sendiri itu sebetulnya karena tidak memerlukan instalasi pada aplikasi, maka media penyimpan dari pengguna pun juga itu disimpan secara virtual. Jadi sehingga tidak akan terbebani oleh pengguna memori yang ada di dalam komputer si user, karena semua sudah dilakukan secara cloud. Dan perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna juga selanjutnya dilanjutkan oleh server aplikasi. Setelah user itu hanya menjalankan perintah dan semuanya dilakukan dalam cloud. Setelah perintah itu diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman dari perintah yang dimintakan oleh user. Ini contohnya seperti yang tadi sudah dibahas juga, ada Yahoo, ada PDF, Gmail, Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Jadi istilahnya user itu hanya benar-benar sebagai pure user, tidak perlu menggunakan resource istilahnya dedicated. Jadi perintah yang tadi diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung diintegrasi langsung dengan sistem cloud computing yang ada di dalam cloud computer. Jadi pengguna hanya murni membutuhkan jaringan internet yang stabil dan memerlukan menggunakan aplikasi yang mungkin tersedia dalam mobile device-nya, PC atau handphone dan lain-lain. Lanjut Mbak. Mungkin langsung dilanjutkan oleh Mas Ardi. Silakan Mas. Terima kasih Mas Don. Cloud computing dan e-commerce adalah dua istilah yang cukup terkenal di kehidupan kita. Alasan utamanya terkait pada biaya yang harus dikeluarkan, di mana jasa cloud computing menghemat biaya perusahaan untuk infrastruktur IT. Di sisi lain, e-commerce menyediakan para penjual untuk melakukan bisnis tanpa beban, seperti biaya sewa atau membeli toko untuk melakukan usaha. Next. Organisasi yang cerdas harus bisa memanfaatkan trade-off antara biaya-biaya tersebut sebelum menggunakannya. Cloud computing mempermudah organisasi dalam bisnis tanpa harus membangun dan menjaga infrastruktur IT. E-commerce menyediakan fleksibilitas untuk bisnis agar dapat menjual produk secara online tanpa harus secara fisik menyewa kantor. Namun, tetap saja ada biaya terkait sumber daya, baik hardware maupun software. Nah, keuntungan dari cloud computing bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, effective cost, adalah mengurangi sumber daya IT, instalasi, dan implementasi. Kedua, scalability. Syarat bisnis untuk dapat berubah secara konstan, cloud computing membuat adaptasi perubahan secara cepat atas IT. Yang ketiga, efisiensi. Organisasi IT dapat berkonsentrasi pada bisnisnya dan memperoleh benefit melalui riset, pengembangan, dan inovasi. Yang keempat, availability dan mobility. Melalui smartphone, pelanggan dapat mengakses jasa kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kelima, isi manajemen. Pemeliharaan hardware dan software bahkan dapat disimplifikasi. Oke, next. Tantangan yang paling besar dihadapi dalam mengimplementasikan cloud computing dalam e-commerce adalah
Security. Hal ini merupakan tantangan utama di mana data dapat diakses, dimodifikasi, atau bahkan dihancurkan dalam proses pengolahan atau transmisi. Hingga kini masih tetap sulit untuk melindungi program dan data, dan masih belum ada solusi yang efektif. Yang kedua, data privasi. Hal ini adalah tantangan penting. Hingga sekarang belum ada solusi teknis dalam melindungi informasi milik klien. Yang ketiga, data storage. Klien atas cloud service ada kekhawatiran terkait ketidakmampuan mereka untuk mengontrol tempat data yang disimpan. Yang keempat, trust. Nah, sesuai definisinya, kepercayaan adalah suatu tingkatan di mana objek target seperti software, sebuah alat, sebuah server, atau data apapun yang disampaikan harus dianggap aman. Hingga kini, masih cukup sulit bagi customer untuk membedakan antara e-commerce yang baik dan yang buruk. Situasi ini tidak dapat meyakinkan para perusahaan dan klien untuk berubah menggunakan cloud. Lalu, connectivity. Dalam cloud, untuk mengakses informasi atau sumber daya bersama, pengguna harus tersambung dengan internet. Dan yang terakhir, service standard issue. Untuk ini belum ada informasi yang tersedia untuk perusahaan terkait model operasi, teknologi yang digunakan, dan situasi staf yang dapat menyebabkan klien khawatir menggunakan cloud computing tanpa mengetahui data-data tersebut. Ya, next. Jadi kesimpulannya di sini, komputasi awan berkembang dan menyebar sebagai solusi bisnis karena telah menunjukkan hasil yang efektif dan positif yang menempatkannya pada peringkat teratas dari teknologi TIK, yaitu fleksibilitas dalam ruang dan dukungan yang sangat besar untuk infrastruktur dan perangkat lunak. Inovasi ini memiliki banyak potensi yang meningkatkan pendapatan, memperluas bisnis, dan menciptakan lapangan kerja yang baru yang meluas ke sektor besar, tidak hanya di sektor bisnis. Dan ini memainkan peran penting dalam ekonomi pintar. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh bertanya nggak? Sebentar ya. Ini karena satu aja udah 20 menit. Kita berapa kelompok? 4. Ada 4, Bu. Kalau minimal 20 menit sehingga butuh 80 menit ya. 60 menit lagi berarti nanti sampai gimana? Sampai jam 20.30. Insya Allah tuh ya kalau 20 menit minimal gitu. Atau maksimal 20 menit maka di 20.30. Nah, jadi bagaimana kalau pertanyaannya disimpan dulu, boleh tidak? Boleh, Bu. Nah, baik, terima kasih. Supaya memberi kesempatan dulu yang lain, dicatat dulu ya pertanyaannya. Terima kasih tadi untuk kelompok pertama, bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Berikutnya siapa? Kelompok 4 boleh, Bu? Boleh, silakan. Kelompok 2, Bu. Silakan, mau yang 2 dulu, 4 dulu. Saya kan pendengar ya. Jadi lebih senang mendengarkan seperti tadi itu menarik. Sesuai urutan aja, Bu. Boleh, silakan. Berarti kelompok 2 ya, karena kan saya tidak tahu yang mana kelompok 2. Bagi saya sama aja. Silakan kelompok 2. Udah masuk, Bu ya? Iya, sebentar lagi. Iya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini
Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang on-web service based on cloud interoperability, di mana kelompok kami ini beranggotakan dengan Brahma Hendra, kemudian Faris Yahudi, Michael Daniel, kemudian Sakia Rahmadina Darmawan, dan kemudian Mas Sajid Raihan Dirgantara. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Brahma. Ya, makasih. Pertama untuk cloud computing sendiri itu merupakan atau bisa disebut dengan komputasi awam adalah perubahan paradigma di bidang computing. Cloud computing sendiri dapat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan juga cloud computing adalah salah satu domain yang untuk saat ini perkembangannya itu paling cepat di bidang ilmu komputer sendiri. Cloud computing terdiri dari serangkaian model, teknologi, dan layanan yang berkonsentrasi pada penggunaan basis internet dan pengiriman aplikasi TI, kemampuan pemrosesan, penyimpanan, dan ruang memori. Adapun untuk dari pergeseran server dan aplikasi internal yang masih tradisional ke aplikasi komputer ke computing ke generasi berikutnya. Next, selanjutnya. Namun dengan banyaknya perusahaan, banyak standar dan banyak teknologi dan begitu banyak produk yang untuk cloud computing sendiri, tugas tersulit yang dialami adalah integrasi berbagai aplikasi yang berjalan di lingkungan cloud ini. Namun, interoperabilitas akan menjadi kunci penting untuk kelangsungan cloud computing di tahun-tahun yang akan datang. Nah, untuk cloud computing sendiri memiliki 7 karakteristik. 7 karakteristik ini yaitu pertama adalah layanan mandiri sesuai dengan permintaan. Karakteristik kedua yaitu penggabungan sumber daya. Karakteristik ketiga yaitu ada akses jaringan luas. Karakteristik keempat adalah elastisitas cepat. Kelima, biaya yang efektif. Keenam, layanan terukur. Dan yang terakhir adalah handal. Nah, dari cloud computing sendiri itu terdiri dari 4 mekanisme pengiriman. Nah, mekanisme pengiriman ini menentukan layanan yang disediakan oleh aplikasi yang berjalan di cloud computing sendiri. Yang pertama itu ada IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Yang kedua itu ada PaaS, yaitu Platform as a Service. Yang ketiga itu SaaS, yaitu Software as a Service. Dan keempat itu adalah DaaS, Data as a Service. Untuk lebih jelas akan dilanjutkan di slide berikutnya. Untuk Mas Faris, ya. Oke, terima kasih Mas Brahma. Untuk yang pertama adalah IaaS atau yang bisa kita sebut dengan Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service adalah penyampaian infrastruktur komputer sebagai layanan. Filosofi utama layanan ini adalah membeli server, pusat data, dan lain-lain. Sebagai layanan yang dialihdayakan daripada perangkat keras tradisional. Sebagai contoh adalah Amazon Web Services yang itunya adalah EC2. Kemudian yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service adalah definisi kerangka kerja untuk penyebaran aplikasi melalui internet. Mekanisme pengiriman ini berkonsentrasi pada pembuatan server web, IDE, dan lain-lain. Bagi pengguna untuk menghosting aplikasi mereka. Mekanisme ini terkait erat dengan mekanisme SaaS. Sebagai contoh adalah Windows Azure, kemudian Google Apps Engine. Kemudian selanjutnya adalah SaaS atau Software as a Service. Software as a Service adalah model penyebaran perangkat lunak di mana aplikasi dihosting sebagai layanan yang diberikan kepada pelanggan di internet. SaaS menghilangkan kebutuhan untuk menginstall dan menjalankan aplikasi di komputer pelanggan sendiri. Aplikasi yang dibangun di atas mekanisme pengiriman ini berpusat pada pelanggan dan fokus pada penyediaan fungsi tertentu kepada pengguna. Sebagai contohnya adalah Google Docs dan Salesforce. Kemudian yang terakhir adalah DaaS atau Data as a Service. Data as a Service memberi pelanggan akses
dan analitik seputar kumpulan data gabungannya. Pada dasarnya, DAAS bertujuan membangun gudang informasi dan mengganggunya di banyak pengguna. Sebagai contoh adalah Celery.com. Oke, kemudian ada yang namanya model dari deployment. Yang pertama itu ada private cloud, kemudian yang kedua adalah public cloud, yang ketiga community cloud, dan terakhir adalah hybrid cloud. Yang pertama adalah private cloud. Infrastruktur cloud ini dioperasikan semata-mata untuk sebuah organisasi. Ini dapat dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada di lokasi atau di luar di lokasi. Sebagai contoh adalah VPC-nya Amazon, kemudian VMware. Oke, yang kedua akan dilanjutkan oleh Mas Michael Daniel. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Alis. Nah, kemudian saya akan melanjutkan yang kedua, ini ada public cloud. Nah, infrastruktur cloud ini tersedia untuk masyarakat umum atau industri besar dan dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan cloud. Sebagai contoh, App Engine, Windows Azure, IBM SmartCloud, Amazon, dan SSU2. Tidak ada community cloud. Cloud ini digunakan oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang memiliki kepedulian yang sama. Ini dapat dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada di lokasi atau di luar lokasi. Contoh, menit lagi lah. Government. Next. Yang keempat ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini komposisi dari dua atau lebih cloud yang terdiri dari private, komunitas atau publik yang tetap merupakan entitas unik tetapi terikat bersama oleh teknologi standar atau pemilikan yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Kemudian, cloud computing ini menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan dan pengeluaran hanya sesuai kebutuhan. Tidak ada masalah dalam menyiapkan infrastruktur pelanggan keras seperti server dan penyimpanan untuk pelanggan. Untuk vendor, cloud computing menawarkan tingkat penyesuaian yang tinggi pada saat yang sama memungkinkan vendor menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya yang banyak. Jadi, cloud computing ini adalah suatu yang layak untuk pelanggan dan vendor. Ini pada akhirnya akan menghasilkan ribuan aplikasi di cloud. Kemudian ada interoperability as a cloud provider. Biasanya ini adalah software as a service yang menggunakan model platform as a service. Karena aplikasi ini menyediakan layanan ke beberapa pelanggan lain, pengembang aplikasi dapat disebut sebagai penyedia cloud. Karena model SaaS dan penyedia platform juga penyedia cloud karena model PaaS. Ada beberapa lingkungan cloud yang tersedia saat ini dan masing-masing menawarkan layanannya sendiri. Lalu ada interoperability as a customer. Contoh dari aplikasi ini antara lain sistem manajemen penjualan, aplikasi payroll, dan lain-lain. Dengan banyaknya pilihan ini, pelanggan akan memiliki fleksibilitas untuk memilih apa yang mereka inginkan tergantung pada harga aplikasi, efisiensinya, berbagai teknik pengoptimalan yang digunakan, dan lain-lain. Pelanggan ingin aplikasi ini saling berkomunikasi untuk membuat portal yang menggunakannya. Kedua skenario ini adalah tujuan interoperabilitas dan menjadikannya komponen penting dari cloud computing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sakia. Terima kasih Mas Michael. Saya akan jelaskan untuk web service-nya. Web service ini untuk mengintegrasikan aplikasi berbasis web menggunakan standar terbuka XML, SOAP, WSDL, dan UIDPI melalui protokol internet dan dalam komputasi statis. Sebelum layanan web,
interoperabilitas dan integrasi merupakan rintangan utama dalam pengembangan aplikasi. Integrasi dan probabilitas yang terbatas terjadi di berbagai teknologi, vendor, hambatan, dan format yang menyedia berbagai data. Untuk layanan web adalah teknologi untuk mengirimkan data melalui internet dan memungkinkan akses terprogram ke data tersebut menggunakan protokol internet standar. Kemudian slide selanjutnya. Untuk web service ini memungkinkan pengembang untuk memasukkan berbagai fungsi ke dalam program tanpa perlu menemukan kembali roda dan tanpa perlu mengetahui apapun tentang logika bisnis atau kompleksitas layanan web yang digunakan. Layanan web saat ini seringkali hanya berupa antarmuka, pemrograman aplikasi, atau API web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet. Nah, di SOAP web service pada tingkat konseptual Big Web Service ini merupakan pesan untuk bertukar permintaan dan informasi tanggapan antara produsen layanan dan konsumen layanan. Pada tingkat teknologi, layanan web besar berkomunikasi menggunakan pesan SOAP ini. Nah, terus SOAP adalah spesifikasi protokol untuk pertukaran informasi menggunakan Extensible Markup Language atau XML. Kemudian ada RESTful Web Service. Untuk RESTful Web Service ini adalah inspirasi untuk RESTful Web Service adalah REST. Nah, REST ini adalah singkatan dari Representational State Transfer, dan pada dasarnya merupakan gaya arsitektur perangkat lunak untuk sistem hypermedia terdistribusi seperti World Wide Web. Sesuai dengan batasan REST, disebut sebagai RESTful, web terdiri dari sumber daya. Sumber daya adalah item yang diminati. Klien dapat mengakses sumber daya ini melalui URL. Terus kemudian representasi dari sumber daya ini dikembalikan. Terus representasi ini menampakkan atau memunculkan respon aplikasi klien dalam status. Terus REST ini udah bisa selanjutnya. Nah, untuk web service for interoperability ini jelas terbukti bahwa interoperabilitas adalah kebutuhan di cloud computing saat ini. Untuk layanan web menyediakan cara komunikasi yang fleksibel dan mengekspos komponen logika bisnis yang menjadikan pusat daya tarik untuk interoperabilitas cloud. Terus kedua varian tersebut, SOAP dan REST, sangat mendukung komunikasi aplikasi cloud satu sama lain dan pada saat yang sama memungkinkan pelanggan untuk mengintegrasikan layanan cloud ke aplikasi mereka. Protokol SOAP bekerja menggunakan pesan XML sehingga bahasa pemrograman apapun yang dapat memahami XML dapat digunakan sebagai penyedia layanan web dan konsumen layanan web. Terus untuk memilih web service yang tepat untuk interoperabilitas ini ada beberapa hal. Yang pertama, layanan bahasa pemrograman konsumer, pembatasan target lingkungan cloud, penggunaan fitur-fitur canggih seperti keamanan, kepercayaan, sama transaction, dan BPL, dan masih banyak lagi. Mungkin selanjutnya bisa dijabarkan oleh Mas Sajid. Oke, jadi kesimpulan pada malam ini, setiap cloud computing itu harus mempunyai sifat interoperability yang mana akan membantu fungsi dari aplikasi tersebut. Jadi intinya sih kayak gitu sih sebenarnya. Oke deh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 ya. Betul, 20 menit.
Iya, Bu. Sudah kelihatan ya slide presentasinya? Baik. Sudah. Baik, selamat malam Ibu Luciana, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Saya Agustinus Dwi Joko, kemudian bersama Anan Adriansyah, Ananda Pilia, Bima Parstia, dan Dede Kusuma. Selanjutnya, ya, di pendahuluan bahwa jika kita bayangkan bahwa dahulu mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa belajar atau bekerja secara mobile atau bahkan bekerja dari rumah yang kita kenal sebagai work from home seperti yang banyak dilakukan pada saat ini. Sama halnya dulu bahwa data-data organisasi berada pada ruangan data center dan tidak banyak yang mengakses ke sana atau adanya pembatasan hak akses di mana hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses data-data tersebut dan tidak ada atau terbatas yang bekerja secara remote. Saat ini kita berada di era digital transformation di mana kita dapat mengakses data-data dari mana saja dan kapan saja dan bahkan data dapat digunakan secara bersama-sama tanpa adanya batasan. Selanjutnya, Mas. Kemudian ada beberapa arti dari cloud computing yang kita dapetin bahwa cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi yang secara fisik dan pengembangannya berbasis internet yang digambarkan dengan awan. Cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Serangkaian model yang dapat membagi sumber daya komputasi seperti hardware, proses, network, storage, application, dan services kepada pengguna dalam infrastruktur jaringan untuk kemudahan penggunaan dan pelayanan. Selanjutnya, Mas. Ya, kemudian infrastruktur untuk cloud computing sendiri itu pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aplikasi atau yang disebut sebagai as a service, di mana bahwa ini akan digunakan oleh organisasi atau misalnya dalam hal ini kita bawakan untuk di dunia pendidikan. Jadi kita dapat melakukan atau menginstal aplikasinya yang udah kita beli dari provider cloud computing seperti misalnya Google, kemudian Alibaba misalnya. Kemudian yang berikutnya ada platform atau platform as a service di mana kita juga harus memanage untuk sampai kepada OS-nya misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur di mana kita harus selain memanage operating sistemnya, kita juga membangun untuk aplikasi-aplikasi yang ada di atasnya. Jadi ada 3 itu, jadi application, kemudian platform, kemudian infrastruktur. Nah, ini adalah infrastruktur untuk cloud computing. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bima. Iya. Setelah kita tahu arti dari cloud computing sendiri, berikutnya saya akan menjelaskan keunggulan apa saja yang kita akan dapatkan ketika kita mengimplementasikan cloud computing. Yang pertama, dia scalability dengan adanya cloud system perpindahan, pengurangan, penambahan, dan atau pengembangan infrastruktur hardware dan software menjadi lebih mudah.
Yang kedua, ada peningkatan performa sistem. Cloud computing bisa digunakan pada beberapa host yang terhubung untuk saling melakukan pekerjaan atau tugas komputasi bersama-sama. Yang ketiga, next, ada efisiensi penggunaan resource. Fitur virtualisasi ini multi-tenancy. Multi-tenancy ini dia arsitektur cloud yang memungkinkan setiap user dari suatu layanan cloud untuk berbagi daya komputasi dengan user lainnya. Jadi saling sharing bersama-sama. Lalu yang keempat ada pengurangan biaya operasional karena pengurangan resource yang hanya yang diperlukan saja, serta keuntungan-keuntungan lainnya yang merupakan efek samping dari keempat keuntungan utama di atas. Oke, next-nya ada tipe layanan yang akan dijelaskan oleh Nama wifi-nya jangan orbit. Mas Anan. Oke. Nah, itulah 4 keunggulan cloud computing yang sudah dipaparkan oleh Mas Bima. Selanjutnya saya akan Clear berapa ya? membacakan atau mempresentasikan tentang tipe layanan pada cloud computing. Nah, secara umum ada 3 jenis tipe layanan pada cloud computing, yaitu ada infrastructure Clear as a banget service. suara aku, takut asa mic baru. Yang kedua ada platform as a service. Bagus banget mic baru Yang aku. ketiga ada software as a service. Untuk infrastructure as a service menyediakan layanan sampai pada level sistem operasi. Jadi pengguna dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine. Pengguna juga dapat mengatur sumber daya untuk alokasi hardware seperti ukuran memori, ukuran hard disk, dan ukuran prosesor. Contoh dari layanan infrastructure as a service ini adalah Microsoft Azure IaaS dan Amazon EC2. Untuk Microsoft Azure IaaS yang kita kenal sebelumnya adalah Windows Azure adalah platform cloud computing publik milik perusahaan Microsoft. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan cloud seperti komputasi, tools analysis, ruang penyimpanan data, hingga networking. Pengguna aplikasi ini dapat memilih untuk mengembangkan dan menskalakan aplikasi baru atau menjalankan aplikasi yang ada di cloud publik dari Microsoft Azure. Platform Microsoft Azure bertujuan untuk membantu bisnis mengelola banyak tantangan untuk tujuan organisasi mereka di segala sektor industri seperti e-commerce dan keuangan. Yang selanjutnya ada software as a service, yaitu menyediakan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Bentuk layanan aplikasi yang ditawarkan seperti layanan aplikasi Office, email, dan layanan penjematan data. Contoh layanan Coba aja dulu, ntar aku coba buat dari software as a service ini adalah mau cari makan, mau makan apa sih nih? Gmail, Google Docs, dan Dropbox. Untuk Dropbox sendiri atau lebih tepatnya itu adalah Dropbox Paper. Dengan aplikasi ini kita dapat membuat, mengedit, membagikan, dan berkolaborasi file teks secara online. Dan kita tidak usah khawatir harus menginstal dan menyiapkan aplikasi yang akan menghabiskan ruang di komputer atau handphone kita, karena cloud ini sudah menyediakan itu semua. Selanjutnya ada platform as a service, yaitu menyediakan layanan pada level platform. Jadi pengguna tidak lagi direpotkan dengan instalasi sistem operasi, web server, database server, dan aplikasi lainnya. Penyedia layanan platform as a service ini sudah menyediakan sistem operasi lengkap beserta aplikasi yang dibutuhkan untuk hosting aplikasi seperti web server dan database server. Pengguna dapat menggunakan aplikasi yang dibuat melalui panel kontrol yang sudah disediakan. Contoh dari layanan platform as a service ini adalah Microsoft Azure juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Silakan, Mbak. Oke.
Selanjutnya ada cloud storage. Ini adalah beberapa sistem virtual yang ada di dalam satu PC server fisik dan server virtual. Dengan adanya cloud storage ini bisa menjalankan bermacam-macam fungsi server yang berbeda. Contohnya seperti server DNS, server Oracle, dan server lainnya. Dengan adanya cloud storage ini pastinya bisa menghemat tempat dan juga tenaga listrik. Dan serta ini juga bisa menghemat hardware-nya. Jadi karena tidak perlu membutuhkan banyak server, dia bisa dengan satu server saja bisa menjalankan banyak server. Jadi pastinya ini menghemat hardware. Dan di sini ada beberapa contoh layanan cloud yang biasanya digunakan oleh para pengguna. Contohnya adalah OnCloud, Google Drive, dan juga Dropbox. Next. Selanjutnya ada teknologi cloud computing yang biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Di sini contohnya ada email. Email ini biasanya kita gunakan supaya bisa mengirim tugas antara mahasiswa dan dengan dosen, atau mungkin bertukar pesan, bertukar data antara mahasiswa dan mahasiswa. Kalau ingin menggunakan yang lebih fleksibel, mungkin bisa menggunakan Google Docs, di mana ini bisa lebih cepat dan juga bisa sharing data menggunakan Google Doc ini secara online. Lalu ada Google Classroom, di mana ini juga digunakan oleh beberapa guru dan juga dalam dunia universitas juga digunakan. Ini biasanya digunakan untuk berbagi materi dan juga untuk melakukan pembelajaran mengajar. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada manfaat cloud computing untuk universitas. Jadi ada banyak sekali layanan cloud computing yang sudah banyak digunakan. Dan di sini ada beberapa pelaku yang ada. Contohnya pelaku yang beredar di universitas. Contohnya adalah mahasiswa, dosen, admin staff, dan peneliti. Mereka masing-masing menggunakan tipe service yang berbeda-beda. Seperti mahasiswa, dosen menggunakan IaaS dan SaaS. Dan juga kalau admin biasanya menggunakan EASS dan PAS. Ini mereka menggunakan tipe-tipe yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Biasanya untuk mahasiswa dan dosen ini biasanya menggunakan tipe layanan ini untuk keperluan belajar dan mengajar. Kalau admin staff dan peneliti mungkin untuk keperluan administrasi atau penelitian. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dede. Ya, di sini ada keuntungan cloud computing untuk universitas. Yang pertama, tidak membutuhkan server atau komputer lokal untuk menyimpan berkas elektronik. Lalu yang kedua, berkas elektronik dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga, tidak membutuhkan backup data di komputer lokal karena semua data sudah berada di cloud. Lalu ada kapasitas penyimpanan yang besar dan dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi antar pengguna pada saat bekerja dengan dokumen tertentu. Next. Nah, di sini ada studi kasus cloud computing untuk Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bhayangkara, Jakarta. Fakultas Teknologi Informasi Ubara memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik Informatika dan jurusan Sistem Informasi. Gabungan kedua jurusan tersebut memiliki jumlah mahasiswa aktif lebih dari 450 orang. Fakultas Teknologi Informasi Ubara mulai menerapkan teknologi cloud computing sejak tahun 2015. Layanan cloud computing yang pertama kali digunakan adalah layanan email yang menggunakan domain resmi universitas. Lalu next akan dibacakan oleh Bima. Ya, pada jurnal yang kami review ada aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis cloud computing menggunakan Eucalyptus. Nah, ini digunakan pada Dinas Pendidikan Magelang. Terus Eucalyptus ini, dia itu merupakan singkatan dari Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs to Useful Systems. Dia ini merupakan perangkat lunak yang di bawah General Public License atau GPL. Dia ini open source. Eucalyptus ini juga menyertakan sistem Amazon Web Service, API, AC2, S3, dan ABS, dan dukungan untuk menggunakan server SAN dan server KVM. Nah,
Eucalyptus ini mengimplementasikan model layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya, cloud computing menyediakan banyak layanan online yang dapat membantu pihak universitas untuk mendukung skenario proses belajar dan mengajar secara lebih luas. Aplikasi yang disediakan umumnya adalah aplikasi berbasis web yang mudah untuk diakses di mana saja, kapan saja melalui media internet. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Hari kelompok 4. Baik Bu, sebentar. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Luciana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Sani Gifari, kemudian ada rekan saya Mas Apriano, Mas Al-Araf, Mbak Vina, Mas Wahyu, dan yang terakhir Mas William. Kami di sini akan menjelaskan tentang design of electric pole cells of business based on Android mobile phone. Oke, selanjutnya Mbak Vina, silakan. Iya, makasih Mas. Jadi kenapa kita mengambil jurnal dari bisnis mobile pulsa ini? Karena untuk saat ini bisnis telekomunikasi itu khususnya pada penjualan pulsa elektronik menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, karena semua orang menggunakan mobil pasti akan membutuhkan pulsa atau paket data. Dan dengan semakin gencarnya penyediaan jasa telekomunikasi ini, jadi mereka bergencar beriklan di media cetak dan elektronik dan menunjukkan kecenderungannya yang kuat. Namun ada beberapa masalah dari penyediaan pulsa elektrik ini. Dengan provider tidak memiliki hubungan langsung oleh penyedia jasa, lalu permasalahannya itu adalah diatasi dengan web service. Jadi dengan menggunakan web service ini, kemungkinan mobil pulsa dan provider yang berbeda dapat saling bertukar data dan informasi dengan mudah. Jadi tujuan dari membangun sebuah web service yang mampu mengelola dan mendukung interoperabilitas dari aplikasi mobil pulsa ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk web service akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ano. Ya, untuk penjelasannya tentang web service adalah web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau disebut database dan perangkat lunak atau software, yaitu bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Web service adalah layanan yang tersedia di internet. Web service menggunakan format standar XML untuk pengiriman pesannya. Web service juga tidak terikat pada bahasa pemrograman atau sistem operasi tertentu. Lalu web service adalah antarmuka yang mendeskripsikan koleksi yang dapat diakses dalam jaringan menggunakan format standar XML untuk pertukaran pesan. Dengan kata lain, penggunaan web service dalam mobile pulsa adalah untuk menghubungkan antara klien dan server, sehingga akses database tidak ditangani secara langsung ke server, melainkan melewati perantara web service terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk penjelasan tentang interoperabilitas adalah di mana suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerjasama atau berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama, sehingga tercipta selanjutnya Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Anu. Kemudian manfaat web service. Yang pertama adalah menyediakan interoperabilitas antar software yang berjalan pada platform yang berbeda.
Yang kedua, menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Kemudian, pemanfaatan web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum, tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Kemudian, mengizinkan software dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Kemudian, dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled. Dengan demikian, memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Kemudian, bagaimana menggunakan web service mobil pulsa? Yang pertama, registrasi akun di website mobil pulsa, kemudian verif data akun dengan NPWP dan KTP. Yang ketiga, kita akan dapat generate token untuk melakukan servis API. Yang keempat, mengimplementasikan servis API sesuai teknikal dokumen yang telah disediakan. Oke, kemudian selanjutnya Mas Wahyu. Terima kasih Mas Sani. Ini adalah gambar arsitektur dasar dari web service. Jadi ada client dan server. Ini biasanya web service ini ada database, ada web service sendiri yang merupakan interface atau antarmuka yang antarmuka tapi tidak gimana antar sistem itu dapat saling berkomunikasi. Next, Mas. Nah, ini adalah arsitektur web service di mana antar server berkomunikasi. Jadi masing-masing memiliki semacam antarmuka. Kalau kita menggunakan aplikasi web itu antarmukanya kelihatan webnya. Tapi kalau untuk ini adalah semacam API, itu Application Programming Interface adalah merupakan sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Salah satunya yang contoh sini adalah menggunakan REST API. Untuk REST API ini yang di dalam contoh ini adalah menggunakan JSON. Sebenarnya bermacam-macam, bisa juga menggunakan XML atau menggunakan kalau yang saat ini yang sudah yang lagi populer adalah menggunakan protokol Grapher atau metode gRPC dari yang ditemukan oleh Google. Ini arsitekturnya adalah, jadi dari si server satunya ada sisi klien dan juga ada interface untuk web service-nya. Dia dapat mengirimkan request dan menerima respon dari server yang satunya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Al-Araf. Oke, kita bakal menerangkan flow API pengisian pulsa. Dari sini kita punya 4 aktor utama ya Bu, ada aplikasi pulsa, dia sebagai penyedia aplikasinya, kemudian ada mobile pulsa, dia sebagai agregatornya, sedangkan ada provider, dan yang terakhir adalah end user. Oke, flow pertama kita bisa mulai dari top up request. Jadi aplikasi pulsa mengirimkan request kepada agregator atau mobile pulsa. Kemudian mobile pulsa paralel mengirimkan respon waiting dulu kepada aplikasi pulsa. Kemudian dia mengirimkan proses request-nya ke provider. Nah, provider bakal memproses dan kemudian mengirimkan pulsa kepada aktor atau end user-nya. Kemudian setelah berhasil pulsa dikirimkan kepada user atau nomor yang diisi pulsa, provider mengirimkan respon sukses kepada agregator. Kemudian agregator men-forward responnya ke aplikasi pulsa. Saya kira seperti itu, Bu. Kemudian bisa dilanjut. Baik, ini adalah contoh JSON untuk request dan respon, di mana request itu adalah kita yang sebagai pengirim untuk meminta request kepada API untuk di sini ada komen itu untuk top up. Nah, top up-nya dan komennya ada top up dan username-nya username SIP
pengisi pulsa itu siapa, terus referensi ID-nya, nomor HP tujuan yang akan diisi pulsa, terus kemudian pulsa kodenya di sini ada XLD 25.000, berarti dia isi pulsa yang XL 25.000. Terus kemudian sign ini mungkin kayak semacam generator yang dibentuk oleh aplikasi, jadi berisi angka random. Nah, terus kemudian setelah request dikirim, nanti sistem akan merespon balikan untuk user, pengguna aplikasi. Seperti ini dilihat ada referensi ID, terus ada status, ada code, handphone, price, message sedang diproses, terus balance ini kayak saldo, terus TR ID dan RC. Terus next. Dan di sini adalah ada performance comparison dari XML, JSON, message pack, dan protokol buffer. Kalau dilihat dari di sini, JSON kalau dari secara size-nya, JSON lebih unggul dibanding XML. Terus kemudian kita lihat dari proses time-nya juga agak lebih baik dibanding XML. Terus tapi untuk dilihat dari penggunaan bandwidth-nya, JSON masih lebih banyak dibanding XML. Dan sekian presentasi dari kelompok 4. Dan oh ya, ini adalah sedikit daftar pustaka dari kelompok kami. Nah, sekian, terima kasih. Nah, sudah Ibu. Baik, terima kasih sudah 4-4-nya ya. Jadi bersyukur paling tidak sudah mengenal bagaimana cloud, walaupun di dalam kesehariannya saya paham juga bersentuhan gitu ya, selalu bersentuhan dengan cloud computing, bersentuhan dengan web service, atau tadi misalnya interface sebenarnya kan seperti yang disampaikan ya, yang terakhir itu secara eksplisit menjelaskan tentang API, saya kira itu bagus juga gitu, karena kan API itu satu interface yang bisa sebagai jembatan antara web satu dengan web yang lain ya gitu, web service satu atau platform satu dengan platform yang lain, supaya tadi tujuannya interoperabilitasnya itu menjadi optimal gitu. Baik, alhamdulillah masih jam 20.13. Jadi tadi ke siapa ya yang ingin mengajukan pertanyaan? Satu saja silakan. Tadi ya, siapa? Sajid Raihan, silakan. Ingin bertanya ke kelompok 1 ya. Hanya boleh masing-masing menanyakan 1 pertanyaan. Oh, suara saya terdengar tidak ya? Ada Bu. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Baik. Mungkin siapa? Sajid Raihannya sedang ada perlu ya. Tadi seingat saya namanya Sajid Raihan yang ingin bertanya. Nah, saya dari keempat yang sudah dipresentasikan, sebenarnya yang di pertama itu memunculkan challenge ya. Main challenge, bukan? Nah, itu sebenarnya satu chance gitu ya, satu kesempatan, misalnya teman-teman di sini ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Mau dari segi security-nya, mau dari segi time consuming-nya, atau yang lain, itu saya kira bisa, gitu ya, dan sangat terbuka lebar. Beberapa hari yang lalu saat kita bertemu itu, saya pikir nanti ada beberapa kali pertemuan, ternyata tinggal 1 ya. Tinggal 1 itu kegiatannya ujian gitu ya. Padahal tentang security ini belum tersentuh gitu. Baru kemarin
saya sempat ngobrol-ngobrol saja gitu ya sebagai intro bahwa pengamanan di dalam sistem jaringan itu merupakan hal yang sangat diperlukan. Nah, kemudian sudah ada contoh-contohnya gitu. Nah, tetapi untuk detail ke dalam jadi waktunya ini ya, karena kalau minggu depan pertemuan lagi kapan? Hari Hari Kamis, Kamis, Bu. Bu. Tanggal 18 ya, sekarang di Selasa. Nanti deh kita ngobrol aja dulu gitu ya. Ya, jadi kalau saran saya sih, misalnya mulai mencari-cari topik, saya kira tadi yang pertama itu sudah mulai bisa memunculkan topik-topik gitu ya, tinggal bagaimana nanti menggali kembali jurnal-jurnal yang apa itu namanya, yang sangat terkait dengan yang diinginkan gitu. Nah, untuk tugasnya tadi keempat kelompok mohon untuk dikirimkan ke saya, dibuat satu folder kalau bisa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kompres baru dikirim. Itu ya. Saya minta tolong siapa? Baik, Mas Bu. Apria? Atau siapa? Atau Widya? Mbak Widya. Ya, Boleh, silahkan. Supaya tidak hilang nanti. Jadi di dalam satu folder ya. Kalau masing-masing saya khawatir hilang gitu. Karena kan ada yang lain juga kirim ke saya, nanti saya bingung sendiri nih milik siapa. Karena kalau sudah menunaikan kewajiban kan harus mendapatkan haknya. Nah, ini nanti kalau haknya terlupakan, saya yang salah gitu. Jadi supaya saya bisa segera untuk memberikan skor-skornya gitu ya, dan saya tidak lupa karena nanti kalau lama-lama malah lupa. Gitu. Kemudian tolong disertakan juga jurnalnya. Tadi kan yang terakhir ya, menyampaikan jurnal, terima kasih. Yang 3 yang sebelumnya kan tidak. Saya senang sekali kalau dikirimi jurnalnya, tidak masalah, nanti dikompres aja lagi gitu. Karena senang aja baca-baca jurnal itu gitu ya. Paling tidak itu saya berharap ada ilmu yang baru, kemudian nanti sehingga saya bisa menggali lagi untuk topik-topik mahasiswa bimbingan saya gitu. Nah, kalau ini kan teman-teman di sini kan baru ya, jadi ya itu makanya saya lebih senang kalau dari sekarang tuh sudah mulai gitu. Mencari-cari topik, dicatat-catat, kalau tertarik ya itu ditindaklanjuti saja gitu. Dan tidak masalah menurut saya. Nanti kalau kemarin kan ada, lo kan harus publikasi harus sesuai dengan penelitian yang dijalankan. Iya, ya usahakan yang sama gitu. Topiknya sama, tetapi kan boleh jadi bagian dari topik itu gitu yang dipublikasikan. Gitu. Ada yang ingin didiskusikan? Gimana nih si Mas Rajid Raihan? Oh, mungkin sudah terjawab ya dengan kelompok yang lain gitu. Nah, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan nih. Di pertemuan tanggal 18 itu, apa yang diinginkan? Ingin presentasi lagi? Atau yang lain? Kalau yang lain tuh sebenarnya yang saya inginkan dari kelompok itu nanti dibagi menjadi 2 lagi. Jadi menjadi kelompok kecil. Silakan dipilih, tetapi kemudian memberikan review gitu. Memberikan review dari jurnal yang ditelusuri. Jadi tidak berganti topik nih, topiknya tetap sama gitu. Kebayang tidak ya? Contoh misalnya, tadi yang terakhir itu
mencermati tentang aplikasi ya atau implementasi dari cloud di dunia pendidikan. Betul tidak ya? Takutnya salah. Yang terakhir, betul demikian? Kelompok 4? Pendidikan yang 3, Bu. Oh, salah kan? Kenapa saya ingatnya itu ya? Nah, jadi misalnya itu gitu. Ya boleh, silakan saja. Tinggal nanti karena satu kelompok itu berlima ya. Berlima, jadi isinya 32. Tidak masalah buat saya. Kalau yang 6 ya 33. Tetapi dibagi 2 tuh, setiap kelompok dibagi 2. Silakan mencari topik yang berbeda di antara keduanya. Yang satu misalnya fokus ke cloud computing-nya, satu kelompok lagi fokus ke interoperabilitasnya, gitu. Nah, jadi saya senang sekali kalau mulai secara detail ya. Tadi kan beberapa itu sudah mulai interoperabilitas yang ditampilkan, mengenalkan tentang web service, kemudian ada model-modelnya, mau REST, RESTful, SOAP, begitu ya. Kemudian lebih ke tekniknya, mereka menggunakan atau formatnya menggunakan XML atau menggunakan JSON gitu. Nah, tetapi mohon dicek gitu. Apa sih sebenarnya tadi sedikit tentang JSON ya, yang terakhir tuh kan bahwa JSON itu lebih size-nya lebih sedikit dibanding XML. Coba deh dibuka kembali mengapa begitu bisa dia mendapatkan size yang lebih kecil. Kemudian coba cermati lagi gitu, cermati kembali bahwa kan semuanya di dalam jaringan itu diperlukan tadi seperti yang pertama sampaikan, yang tidak kalah pentingnya itu security. Nah, jadi tambahkan itu untuk mereview, kemudian tambahkan bagaimana untuk segi keamanannya. Boleh berupa saran, boleh juga misalnya berdasarkan jurnal. Gitu. Oh, jurnal ini memberikan pengembangan untuk security di bidang X misalnya, atau di jaringan X misalnya dengan apa. Nah, sayangnya tadi yang pertama itu hanya menyampaikan keunggulan dari cloud ya, kalau saya tidak salah ingat. Padahal harus balance bukan? Selain keunggulan dia memiliki keterbatasan tadi. Jadi silakan digali keterbatasannya apa begitu. Jadi kalau misalnya nanti mencermati atau mereview tentang keterbatasan itu, tujuannya supaya menginspirasi bahwa oh iya ya bisa dikembangkan untuk memperkecil atau meminimalisasi keterbatasan-keterbatasan yang ada gitu. Contoh tadi yang penggunaan yang di pendidikan ya, penggunaan Google Docs gitu, kemudian atau yang lain gitu. Pernah tidak sih gitu? Kan tadi bahwa satu itu bisa digunakan bersama. Nah ini kan resource sharing yang diinginkan dari satu jaringan kan seperti itu gitu ya, bahwa tadi satu materi kemudian yang menggunakan banyak kan itu sebenarnya kelas virtual gitu ya. Nah, pernah tidak ada problem di dalam kelas virtual itu? Contohnya misalnya begini, kalau tadi kan hanya di Ubara ya, pesertanya 450, lebih dari 450. Lalu pertanyaannya, kalau sudah lebih dari 450 itu mengapa? Ada tidak di sana keterangannya bahwa dengan 450 itu powerful, tidak terjadi kegagalan di setiap tujuannya. Karena pernah ada kejadian begitu ya, menggunakan ini diakses banyak, kemudian kan contoh misalnya ujian saja, banyak yang mengakses soalnya ya, kemudian kalau sudah ujian
maka si end user ini akan memberikan respon kan, akan mengirimkan kembali request dari si universitas itu misalnya. Ada tidak di sana kejadian yang ternyata gagal? Apakah semua yang memberikan jawaban itu diterima oleh si penyelenggara ini? Katakan misalnya adminnya begitu ya. Apakah admin menerima semua jawabannya? Gitu. Yakin tidak bahwa semuanya itu diterima gitu. Nah, saya sering sekali begitu ya, seperti contohnya begini. Saat ini karena daring, teman-teman diminta untuk mengisi presensi dengan Google Form kan? Ya tidak. Makanya saya minta tolong dituliskan ya di kolom chat. Mengapa? Karena itu betul-betul saya percaya teman-teman sendiri, Anda semua yang mengetikkan, kemudian saya tinggal copy, simpan. Tetapi kalau menggunakan form, saya tidak bisa tahu itu. Karena begitu dikirim, submit, responnya apa? Dapatkah respon? Dapat. Dapatnya apa? Terima kasih misalnya. Sudah, terima kasih saja. Antara misalnya nih, Widya, jawabannya terima kasih sudah mengisi misalnya. Kemudian sebelahnya, Ardian Ramadita, saya yakin akan sama. Terima kasih sudah mengisi. Ada tidak tulisannya? Terima kasih Widya sudah mengisi. Tidak ada bukan? Nah, jadi kalau kemudian begitu saya lihat saya kan punya dapatkan Excel-nya ya gitu, atau sheet-nya itu, ternyata nanti nama Widya tidak ada. Lalu Widya akan paham setelah saya berikan informasi, Widya Alpa. Lalu, wah, saya masuk kok, kan saya sudah isi presensi, sudah kan isi tadi yang bit.ly, bla bla bla, sudah ya presensi itu. Tulisnya apa sih? Bukan presensi, setahu saya persensi, kalau yang saya baca. Itu. Nah, lalu komplain kan, saya sudah kok, tetapi saya tidak menerimanya nih. Buktinya apa? Kalau sudah mengirimkan atau sudah mengisikan presensi, di capture toh, ini jawabannya misalnya di capture dari siapapun yang ada di sini akan mendapatkan jawaban yang sama. Terima kasih sudah mengisi. Tidak ada itu nama masing-masing. Nah, jadi nggak bisa komplain ke saya kalau saya nyatakan apa kan? Karena saya akan bilang, loh, ini sama kok. Jadi saya boleh lagi curiga. Boleh copy ya dari kawan yang lain. Secure tidak? Aman tidak? Nah, gitu. Sederhana kan? Tapi selama ini mungkin tidak atau belum terpikirkan. Nah, mengapa? Karena saya tahu nih, Gunadarma itu mahasiswanya banyak. Gitu. Jadi kalau model seperti itu, saya sih kurang setuju gitu ya. Kami ini, jadi tidak hanya mahasiswa yang menggunakan Google Form, pengajarnya juga. Saya pernah tanyakan, mengapa ya saya bisa tidak cek bahwa apa yang saya isikan itu sudah terdaftar. Nah baru, wah ini silahkan dilihat gitu. Begitu silahkan dilihat, ternyata benar. Memang ada yang tidak terrekord. Kan sulit. Misalnya saya gitu ya, recordnya tidak ada. Kemudian saya bilang, saya kan sudah isi gitu. Yang di sini, ya
buktinya tidak ada, yang saya pun juga akan ngeyel gitu ya. Saya akan membela diri, saya sudah mengisinya gitu. Nah, ini contoh sederhana gitu. Pemakaiannya nyaman. Ya tadi, udah langsung aja ke cloud gitu. Iya kan? Kan tinggal ambil datanya itu. Datanya dalam sheet misalnya apa, worksheet-nya gitu tuh. Saya nggak tahu kan, tergantung isiannya. Kalau saya isiannya banyak gitu, tapi kalau mahasiswa tidak. Nah, makanya di lain pihak saya juga meminta gitu ya, buat tadi web service-nya. Bagaimana caranya supaya itu terrecord dengan baik? Akhirnya menggunakan API tadi jawabannya. Karena kalau menggunakan API itu lebih lebih fleksibel, lebih ringan gitu ya. Jadi tinggal bikin kecil, kemudian tinggal dikoneksikan gitu. Nah, jadi jaringan baru gitu. Ini kan satu jaringan, udah tinggal API-nya, butuh ke situ. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini terbiasa dengan membuat API, nah itu bisa dikembangkan untuk tesisnya gitu ya. Saya pikir sih itu bagus gitu. Nah, tinggal nanti kan tampilannya itu seperti apa, nah ya, itu mah polesan gitu. Tapi yang paling utama kan bagaimana interoperabilitasnya ini menjadi maksimal. Maksudnya maksimal seperti apa sih? Nah, yang diinginkan itu ya didapatkan secara cepat, kalau bisa real time gitu. Nah, tadi yang modelnya mana yang lebih cepat gitu? RESTful, SOAP gitu. Atau yang lain. Nah, kalau mau yang lebih pintar, kembangkan lagi menggunakan semantik. TOP. Gitu. Hanya kalau semantik ini butuh tuh pengetahuan teknologi informasinya ya yang lebih banyak. Nah, saya tidak tahu apakah ada pembekalan ke sana gitu. Saya pernah sih menawarkan coba gunakan semantik gitu. Saya kira kalau yang sudah terbiasa dengan programming itu nggak terlalu sulit menurut saya gitu ya. Karena kan kalau sudah mulai terbiasa dengan API ya kan kenal Java, kenal C gitu. Saya kira itu sangat mudah. Nah, bagaimana kalau yang belum ya? Yang lain juga boleh. Gitu. Kan tidak harus ya. Makanya usul saya sih selalu dicek itu. Setiap kali ada mata kuliah baru, coba dicermati gitu ya. Ada tidak ruang-ruang kecil yang bisa digunakan sebagai topik penelitian, apapun itu gitu. Oke, kembali ke tanggal 18. Begitu ya. Jadi mereview kembali gitu. Reviewnya silakan dalam bentuk tulisan, tidak perlu dalam bentuk tayangan. Karena kan kalau dibagi 2 lagi menjadi berapa? 8. Kalau 8 masing-masing presentasi repot. Jadi kita bertemu sebentar, saya tinggal menunggu, tetapi nanti unggahnya ke kelas virtual aja. Gitu. Kalau ke kelas virtual kan saya yang untung, tidak di device saya kan. Jadi tadi memanfaatkan gitu. Supaya file itu tidak disimpan ke saya, atau mau biarin aja deh, kan itu punya kampus gitu, bukan punya saya kan. Jadi nanti saya tinggal ambil seperlunya supaya itu sebagai pengganti ujian. Gitu kan ya? Rabu, Kamis. Cukup ya waktunya? Kan sudah mereview. Tinggal reviewnya lebih detail lagi gitu. Dibagi 2 silakan. Musyawarah secara adil. Mau apanya gitu ya. Kan masih berkelompok juga. Usahakan berdiskusi yang baik supaya bisa mereview yang benar. Kemudian
Saya karena ini terlalu dekat ya, sehingga saya tidak sempat untuk secara panjang lebar memberi guidance bagaimana sih mereview yang benar gitu ya. Benar dalam tanda kutip gitu, karena benar salah itu kan relatif begitu. Jadi ya paling tidak sesuai dengan guidance itu yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nih nanti saya sempat baca-baca atau mereview satu aja nanti saya baca, ya saya bisa mengomentari sedikit. Tadi yang dipresentasikan karena presentasi jadi saya tidak bisa gitu ya. Inginnya sih supaya pengalaman tulisannya tuh dimulai dari sekarang gitu, bukan besok-besok gitu ya. Nah, kalau besok-besok sih biasanya ya, tapi emang terbiasa di belakang sih ya, susahnya di belakang gitu, nggak dicicil susahnya dari sekarang. Coba deh dicicil sedikit-sedikit gitu, nanti kan insya Allah jadi ke belakangnya nyaman gitu. Nah, jadi tolong ya ditambahi tentang keamanannya. Itu aja, karena itu perlu. Dan tadi sudah betul-betul disampaikan oleh presenter yang pertama tuh, yang perlu diperhatikan adalah keamanannya. Pertama kali loh itu, ya kan? Seingat saya sih security dulu, baru yang lain gitu. Nah, memang sistem pengamanan itu sangat diperlukan. Kan nggak ingin kita juga data-datanya misalnya menjadi salah, itu kan salah satunya. Nah, cloud itu sangat rentan terhadap yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengeksplor kembali, boleh gitu. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Kok lemes semua ya? Padahal presentasinya kan cepat juga nih. Pas kan 8:30 selesai. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk ekspornya itu berarti kita ngambil referensi dari jurnal yang lain ya, Bu ya? Iya, boleh. Ditambahkan, senang sekali saya. Tidak ada batasannya, mau berapa jurnal gitu, tidak ada ya? Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Beserta solusinya, Bu ya? Ya. Itu kan kerentanannya, kelemahannya berdasarkan dan solusinya juga, Bu ya? Iya. Solusinya yang mereka lakukan saja, tidak masalah. Kan? Jadi misalnya, oh ini ada kerentanannya di sini. Kemudian ada jurnal lain yang membahas tentang solusi-solusi. Jadi belum tentu benar, kan belum tentu benar begitu ya, tetapi yang ini menggunakan metode X gitu untuk sistem keamanan apa. Nah, kan boleh jadi itu sebagai solusinya gitu. Kecuali kalau di sana memang benar-benar bagus banget, tinggal nanti mengeksplor lagi gitu. Memang harus begitu. Tidak ada ketentuan, Bu, untuk berapa halaman dan lain-lain, tidak ada, Bu ya? Tidak, waktunya pendek, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waktunya pendek ya. Biasanya sih saya berikan 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan tuh kan detail gitu. Inginnya, begitu saya lihat, kok nggak detail juga. Jadi ya sudahlah, sesuai saja. Khawatir saya lupa juga. Karena sekarang saya sedang banyak banget itu. Ada lagi? Izin tanya, Bu. Silakan. Nah, tadi tuh maksudnya ditulis itu maksudnya jadi di bentuk dokumen biasa aja ya, Bu, PDF nanti? Boleh, PDF. Iya. Maksudnya bukan dalam tulis tangan ya, Bu? Ya, iya. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Mas Dani, sama-sama. Ada lagi? Tidak ya? Kalau tidak sudah mulai bisa bekerja dong dari sekarang ya. Silakan bermufakat, satu kelompok diubah menjadi 2, begitu, siapa dan siapa.
Udah semakin ringan ya, semakin sedikit untuk diskusinya. 2 dan 3, siapa yang dapat 2, siapa yang dapat 3, ya itu rezeki lah ya, nggak usah saling iri gitu. Ya, kan bedanya cuma 1, bukan 2 dan 4. Nanti makin banyak sebenarnya makin banyak maunya juga gitu ya. Kalau cuma sedikit kan insya Allah jadi lebih kecil gitu. Tapi jangan lupa yang tadi disampaikan, slide-slide-nya itu, slide PPT-nya, tolong dikirim ke saya supaya saya bisa itu ya, mereview sekarang gitu secara cepat. Nggak usah sekarang deh, paling tidak besok pagi ya, kalau sekarang capek gitu. Iya, Bu. Sip. Sudah? Tidak ada lagi kah? Oh, saya khawatir lupa nih, saya mau copy dulu ya. Ada minimal berapa halaman gitu nggak? Tidak, mau 1 halaman boleh, paling saya senyum-senyum aja kalau 1 halaman ya. Terima kasih, Bu. Iya. Tidak ada, kalau tidak ada mari kita berfoto sebentar. Saya berharap tanggal 18 kita ketemu dulu ya, supaya saya bisa mereview 1 aja. Jamnya sama, linknya sama, insya Allah. Oh, Mas Didinya nggak ada. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga ya. Oh, alhamdulillah ada. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Loh, sekarang siapa Sajid Raihannya ada. Baik, silakan boleh keluar dari kelas. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.